مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Husna, NIM T 2018-1101 dari kelas A3 Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari kampus IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gadai, apa itu meminjam, apa itu utang piutang, apa itu doman, apa itu kafalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian gadai. Nah, gadai itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan ran. Secara etimologi berarti tetap, kekal dan jaminan. Gadai istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut berupa barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaran dan tanggungan. Nah, gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dasar hukum gadai itu sendiri, menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam hagar ataupun kampung maupun di dalam safar ataupun di perjalanan. Nah, hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin. Jaminan itu tidak sah kecuali dengan ijab kabul dan tidak harus dengan searah terima. Jika keduanya sepakat bahwa barang jaminan itu berada di tangan yang berpiutang dan pemegang secara hipotek, maka hukumnya boleh. Nah, jadi hukum gadai itu sendiri harus ada sepakat dan adanya ijab kabul. Dan tidak adanya ijab kabul, maka hukumnya itu tidak sah. Rukun gadai itu sendiri, di antaranya yang pertama, akid. Apa itu akid? Akid ialah orang yang melakukan akad, meliputi dua aspek. Yang kedua, rahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan barang. Yang ketiga, murtahin adalah orang yang berpiutang, yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan atau kreditur. Yang keempat, maqud alaihi, yang diakadkan, yakni meliputi marhum, barang yang digadaikan atau barang gadai. Dain marhun bi, hutang yang karenanya digadaikan, sigat ataupun akad gadai. Syarat-syarat gadai diantaranya adalah yang pertama, rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua yaitu sigot. Apa itu sigot? Sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Ran, mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga, marhambi atau utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Nah, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan dengan syariat Islam. Pinjam meminjam. Apa itu pinjam meminjam? Pengertian dari pinjam meminjam ini bisa disebut dengan ariyah. Ariyah adalah meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya atas benda tersebut dengan ketentuan digunakan setelah digunakan kepada pemiliknya, dan pada saat pengembalian benda tersebut dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Firman Allah tentang meminjam, surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ala tuhlan su'aikawahu wala sahrol haroma walal hadu walal kola ida wala amaina baita amayak tafuna fadlan min rabbihim waridwana wa ida khadatum fastanu wala yajro mankum sananu qaumin an sodakum an masjidil harami an taqtadu wa ta'awatu 'alal birra wal taqwa wala ta'awatu 'alal inni wal unwan wattaquwa innallaha sadidul iqab. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang
khalatif, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dan Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali kebencianmu kepada sesuatu kaum mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Hukum talifi ataupun ariyah atau pinjam-meminjam, hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjam barang hukumnya sunnah jika peminjam atau musta'ir merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudarat bagi pemilik barangnya. Ditambah, meminjam tidak menggunakan pinjaman untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh. Meminjamkan barang juga menjadi wajib jika meminjam dalam keadaan darurat, sedangkan pemilik barang tidak mendapatkan kemudaratan jika meminjamnya. Contohnya, pada saat cuaca dingin ada orang yang telanjang atau hanya memakai adanya sehingga merasakan kedinginan, maka jika ada orang yang bisa meminjamkan baju, untuk hukumnya menjadi wajib, karena orang tersebut bisa saja meninggal atau terkena penyakit seandainya tidak dipinjamkan baju. Nah, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, pinjam-meminjam hukumnya bisa menjadi makruh jika berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Ariyah juga menjadi haram jika berdampak pada perbuatan yang dilarang, seperti meminjamkan senjata untuk membunuh orang lain atau meminjamkan kendaraan untuk melakukan maksiat dan lain-lain. Syarat-syarat dari ta'lif itu sendiri, barang tersebut bisa diambil manfaatnya tanpa harus memusnahkan atau menghabiskannya. Tidak sah disebut sebagai ariyah jika dipinjamkan adalah barang yang dihabis pakai seperti makanan, sabun, dan lain-lain. Meminjamkan barang yang habis dipakai disebut dengan korot. Barang yang dipinjamkan merupakan barang yang halal untuk dimanfaatkan dan tidak digunakan untuk tujuan yang diharamkan. Nah, pengertian hutang piutang. Apa itu pengertian hutang piutang? Pengertian hutang piutang itu sendiri bisa disebut dengan korot. Berarti pinjaman atau hutang piutang. Secara etimologi, korot bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan, memotong sebagai hartanya. Pengertian dari al-korot menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut korot adalah sesuatu yang diberikan dari harta mustil yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Dasar utang piutang itu sendiri. Dasar hukum dalam utang piutang atau al-korot dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqriduhu qurdan hasanan fayudha'ifatun lahul ad'afan katsira wallahu yuqbidu wa yusuta wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melambangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, rukun utang piutang itu sendiri atau sigot kondon. Sigot terdiri dari ijab dan kabul. Redaksi ijab misalnya seperti aku memberimu pinjaman, aku mengutangimu, ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis, atau aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya. Yang kedua, para pihak yang terlibat korot pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu yang cakap, mendermakan harta, sebab akad piutang mengandung unsur kesunahan. Syarat utang piutang itu sendiri. Yang pertama, akad korot dilakukan dengan sigot ijab, kabul, atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti caramu mut'ah melakukan akad tanpa ijab kabul. Dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mut'ah tidaklah cukup sebaiknya dalam akad-akad lainnya. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melaksanakan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang balik, di mana orang yang harus berakal dan bisa berlaku dewasa, berkehendaklah tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru atau berderma, karena korot adalah bentuk akad dari tabarru. Yang ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dimanjakan haruslah harta yang misli. Pengertian doman itu sendiri. Apa pengertian doman? Menurut Ismail Nawawi, istilah doman dalam bahasa berarti kafalah, hamalah, dan zama'ah. Sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban untuk membayar hutang. Secara operasional, damalah menanggung hutang orang yang berhutang. Hukum doman itu sendiri. Hukum doman. Hukum doman adalah mubah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aziha. Rukun dan syarat doman. Rukun doman antara lain, yang pertama, penjamin. Yang kedua, orang yang dijamin hutangnya. Yang ketiga, penagih yang mendapatkan jaminan. Yang keempat, lafal ataupun ikrar. Adapun syarat doman antara lain, yang pertama, syarat penjamin. Syarat penjamin ini yaitu dewasa, berakal, atas kemauan sendiri,
Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin. Syarat orang yang dijamin yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Syarat orang yang menagih hutang dia diketahui keberadaannya dan oleh orang yang menjamin. Syarat harta yang dipinjam antara lain diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, diketahui keadaannya, diketahui waktu jatuh tempo pembayarannya. Nah, pengertian kafalah itu sendiri menurut syariah adalah kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan menanggung utama terkait tuntunan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, ataupun pekerjaan. Dasar hukum kafalah. Dasar hukum kafalah, kafalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbukti dengan firman-Nya. Artinya, Yakub berkata, "Aku sekali tidak akan melepaskan pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepada janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali." Rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah terdiri atas syigot kafalah ataupun ijab kabul. Maklubi, objek tanggungan kafil penjamin atau makhluk bertanggung. Maklulahu, penerima hak tanggungan. Yang pertama, syigot bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu. Sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Maklubi, sebuah objek bertanggung jawab bersifat mengikat terhadap diri bertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syariah. Yang kedua, kafil. Ulama fikih mensyariatkan seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia orang yang balik dan berakal. Pesan moral dalam materi tersebut dari semuanya yaitu bisa diambil hikmahnya, yaitu perekonomian merupakan kebutuhan esensial untuk mempertahankan hidup. Ketika diterpa defisit keuangan, maka utang piutang adalah jalan pintas yang mudah karena dalam materi tersebut mengandung unsur tolong-menolong yang merupakan sifat setiap orang sebagai makhluk sosial. Islam tidak memerintahkan berhutang, tetapi justru memerintahkan memberi hutang guna memberikan manfaat kepada orang lain dan menjaga kemuliaan psikologis orang yang tidak punya. Jadi hendaklah sesama manusia harus saling menolong jika ada yang membutuhkan. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.